Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berani Menegur, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang menyukai dan senang dengan kehadiran Tuhan Yesus dengan karya mujizatnya yang luar biasa dan pengajaran-pengajarannya yang penuh kuasa. Mereka yang tidak senang dan tidak menyukai Yesus antara lain para ahli Taurat dan orang Farisi. Rasa tidak senang dan tidak suka terhadap Yesus membuat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencari berbagai cara untuk menjebak dan membunuh Yesus. Namun demikian, hal itu tidak membuat Yesus takut. Sebagai utusan Allah, Yesus tidak takut untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Bahkan Yesus berani menegur dan mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah lama memusuhi dan membenci Yesus. Yesus dengan keras dan lantang menyebut para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang yang munafik. Orang yang munafik biasanya berpura-pura baik, tetapi di balik kebaikan itu ada sesuatu yang jahat. Orang munafik juga hanya melakukan sesuatu yang baik kalau dilihat orang. Bila tidak lagi dilihat orang, mereka akan berbuat jahat. Saudara-saudari terkasih, kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus berani berkata, "Celakalah kamu." Perkataan Yesus, "Celakalah kamu," mengandung dua arti, yakni kemarahan dan keprihatinan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang gagal memberikan teladan hidup kepada umat Israel. Yesus marah sebab orang Farisi dan ahli Taurat tidak mampu membawa manusia kepada Allah. Bahkan mereka justru membuat manusia bertambah jahat. Namun Yesus juga sedih karena tindakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu dapat membawa mereka kepada kebinasaan. Dengan kata lain, kemarahan Yesus dengan mengatakan "celakalah kamu" bertujuan baik dan bersifat kudus. Berbeda dengan sifat kita umat manusia. Pada saat kita marah besar kepada seseorang, akan muncul sikap benci dan sakit hati. Oleh karena itu, kita senang bila orang yang kita marahi mendapat celaka atau kesialan. Kita merasa bahagia dan puas bila orang yang pernah kita marahi dijatuhi hukuman. Sedangkan Yesus sedih bila orang yang dia marahi mendapat kesialan atau hukuman. Saudara-saudari terkasih, kemarahan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, mereka menutup pintu kerajaan Allah. Hal ini dapat kita maklumi sebab orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah penyambung lidah Tuhan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi seharusnya mewartakan apa yang baik dan benar, sehingga umat manusia bisa selamat. Tetapi hal itu tidak mereka lakukan. Kedua, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak melindungi dan menolong kehidupan para janda. Janda-janda termasuk kelompok orang-orang lemah yang mendapat perhatian khusus dari Allah. Ketiga, orang-orang Farisi dan ahli Taurat rela menyeberangi lautan dan menjelajah daratan hanya untuk mempertobatkan satu orang manusia. Namun, orang yang mereka ajak untuk bertobat tidak menjadi lebih baik, malahan menjadi lebih jahat dan lebih buruk dari sebelumnya. Selain itu, Yesus berani mengecam para pemimpin agama yang suka bersumpah hanya untuk membenarkan tindakan mereka yang kurang berkenan di hadapan Allah. Yesus tidak mau Allah atau baitnya dipakai manusia untuk menutupi kejahatan mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat bagaimana kejahatan dan dosa akan merajalela. Jika kita tidak hati-hati, kita umat Kristiani sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi walaupun demikian, kita tidak boleh kehilangan keberanian seperti yang Yesus lakukan dengan mengoreksi kesalahan diri sendiri dan berani menegur sesama yang berbuat jahat. Kita belajar untuk berani melihat kelemahan diri dan sesama kita, tidak munafik dan tidak pura-pura bersifat baik. Kita juga belajar untuk berani menegur diri kita sendiri dan sesama saat kita menutup jalan bagi orang lain untuk memperoleh keselamatan. Sebab sebagai umat Kristiani, terkadang perbuatan kita tidak sesuai dengan teladan Yesus. Akibatnya, orang lain yang tidak mengenal Yesus justru mengikuti perbuatan kita yang salah. Kita juga belajar untuk berani menegur diri sendiri dan sesama yang tidak peduli dengan sesama kita yang lemah dan tak berdaya. Ada kalanya kita memanfaatkan yang lemah demi kepentingan diri kita sendiri. Kita juga hendaknya berani untuk meninggalkan kebiasaan bersumpah untuk menutupi kesalahan diri kita. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk berani mengoreksi diri kita sendiri dan sesama kita yang melakukan kejahatan dan dosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami untuk berani menegur diri sendiri dan sesama yang berbuat salah. Kami mohon agar Engkau memberi kami kekuatan untuk melawan hal-hal yang jahat dan berusaha hidup jujur, menolong sesama yang lemah dan berada dalam kegelapan dosa. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.